bertanya, saya jawab. Kamu bantah. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku sebagai nabi. Makanya kamu harus tahu ya. Yesus, saya tanya ini, saudara, yang saya tanya syarat menjadi pengikut, syarat-syarat menjadi pengikut Yesus menurut Yesus. Syarat menjadi pengikut Yesus. Pertama, syarat menjadi pengikut Yesus menurut Yesus itu adalah berorientasi, berfokus kepada tujuan akhir. Apa tujuan akhir? Hidup kekal. Itu dulu. Jadi syarat untuk menjadi pengikut Yesus berorientasi untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jangan kejar yang lain, hidup dalam hayalan, tahayul, angan-angan. Bukan itu. Syarat hidup kekal harus fokus kepada tujuan. Apa itu? Memperoleh hidup yang kekal. Nah, kayak mana caranya memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Karena orientasinya itu. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa tujuannya? Orientasinya untuk mendapatkan hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu orientasi Yesus itu selalu hidup kekal, hidup kekal, hidup kekal. Nah, untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus itu apa syaratnya? Oke, ngapain jadi? Ya, silakan. Oke, saya jawab. Silakan. Lukas 14 ayat 27. Memikul salib. Aduh. Nih. Gimana ceritanya Lukas 24 ini Anda jadikan sebagai Lukas dasar 14. pijakan? Lukas 14 ayat 27, Dinda. Iya, tahu. Tapi bukankah Yesus itu memberitakan Injil tadinya kan, ya? Di dalam pengajaran salib, dengar. Baca dulu. Kalau Anda baca dulu. Bentar. Iya, saya paham, saya ngerti. Saya paham gitu loh. Kamu paham juga loh, penonton juga paham gitu. Iya, saya ngerti. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syaratnya pertama harus memikul salib. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jadi gini saudara, gini. Sabar dulu. Sabar. Arti memikul salib. Halo, cek. Suara saya kedengaran nggak? Ada Bang Juma. Iya, oke. Jadi ketika dikatakan kemudian di dalam kitab saudara bahwasanya Yesus berkata di dalam Lukas 14 ini, lantas Anda mengatakan syarat menjadi pengikutnya adalah memikul salib. Artinya kalau Anda lari ke sana, berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya orang Kristen ini harus dikutuk semua dulu. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, harus di situ dulu. Harus benci bapak dulu syaratnya. Kalau Anda lari ke salib. Yang pertama benci bapak. Yang kedua benci ibu, kemudian benci istri, kemudian benci anak sendiri, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan benci nyawa sendiri. Itu tidak bisa jadi murid. Kalau itu yang Anda bawa, kalau Lukas 14. Itu bahaya itu. Salib itu, Dinda, bentar. Arti pikul salib itu berani menderita dan berkorban demi mengikuti Yesus. Gitu loh. Nah, contoh kita dihina, kita harus memiliki kasih. Itu Sekarang kalau Anda menggunakan data itu sebagai acuan, kenapa Anda tinggalkan data nomor 26-nya? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, membenci ibunya, dia tidak bisa menjadi muridku. Apakah itu maksudnya? Silakan.
14 ayat 26 ya. Iya dong. Saya baca dulu ya, baca dulu. Iya. Apabila tak membenci-benci bapak ibunya itu dan dari bapak ibu perempuan bahkan dapat jadi muridku. Iya. Nah, itu Gimana? artinya itu Artinya apa? ini dia Artinya mengajarkan apa? kepada dia berbicara kan kepada murid-muridnya kan. Iya. Nah betul kan. Nah, Iya. dia harus menempatkan Kristus itu di depan, bukan keluarganya lagi, bukan dirinya lagi, tapi Kristus itu yang terutama dalam hidup dia. Itu artinya. Tapi disuruh benci. Bukan maksudnya dibenci secara pemikiran kita, maksudnya kita dudukan keperluan Kristus. Gitu loh, kita utamakan Tuhan itu di hidup kita, bukan diri kita. Anda bukan salah mentafsirkan. Salah gimana? Salah Anda mentafsirkan, salah. Yesus pada saat datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus itu dimusuhi oleh banyak orang, baik laki, baik perempuan. Nah, Yesus mengumumkan, anak-anak dari orang yang membenci dia ini, kalau mau jadi pengikutku ya dia harus artinya. pasrahkan kemudian Artinya dalam untuk membenci keluarganya. 14 ayat 26 ini kita mengutamakan Kristus dalam segala hal. Itu artinya. Kalau yang itu membenci 26-nya, kalau 26-nya Anda jadikan itu sebagai perumpamaan. Kalau mikul salib, yang memikul salib tadi kita harus berani berkorban, menderita bersama Yesus, sama seperti Yesus. Kita dicaci maki, kita harus memiliki kasih. kirain. Nah, itu kalau sudah jadi pengikut kan? Tapi kan, Iya kan? Dinda bilang tadi syarat jadi pengikut Kristus. Iya, memikul betul. salib. Itu Artinya, betul kan sudah. artinya menderita berkorban. Nah, Iya, syaratnya kan jelas tuh. Kalau mau jadi pengikutnya, kata Anda harus disalib, memikul salib. Memikul Sebelum salib, sampai ke disalib. situ, sebelum sampai ke situ dulu, di dalam Matius 19, Yesus dia mengatakan bahwasanya untuk menjadi pengikut Yesus, tujuannya adalah mendapatkan hidup kekal. Kan itu poinnya. Nah, betul. untuk mendapatkan hidup yang kekal, kata Yesus turuti segala perintah Tuhan. Betul nggak? Betul. Nah, perintah Tuhan yang dimaksud Yesus ini apa? Hukum Taurat atau bukan? Hukum Taurat. Nah, hukum Taurat. Jadi orang Kristen sebelum memikul salib harus menuruti hukum Taurat dulu. Betul? Betul. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa melakukan hal yang diperintahkan oleh Yesus kalau Paulus kemudian membantah ajaran tersebut? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Anda ingin menjalankan syarat pertama, yaitu mentaati segala perintah Elohim. Tetapi sebelum Anda melakukan perintah Elohim, terlebih dahulu Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Baru juga Anda ingin melakukan hukum Taurat, sudah dibantah oleh Paulus. Jangan kau lakukan hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk itu. Galatia 2 nomor 16. Jadi bagaimana mungkin mau jadi pengikut Yesus, syarat pertama nggak dilalui. Kalau cuma mengatakan memikul kan cuma teori doang. Mau ndak kalian itu berbaris habis itu kuludai mukanya? Kutampar, kutelanjangin, mau nggak? Kutombak lambung kalian, mau nggak? Mau nggak? Oke, kita buka Lukas 24 ayat 4 Dinda. Biar kita Ya, belajar. silakan. Oke, saya baca. Ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika kau masih bersama-sama dengan kamu, yakni
bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Taurat Musa harus digenapi dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dadinda, Nah, berarti Nah, kitab Taurat itu harus digenapi dalam betul. Harus berarti kan harus masih berlaku kan? harus harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Betul, masih berlaku kan setelah Yesus datang kan? Ya. Nah, di dalam hukum Taurat boleh nggak membunuh? Tidak boleh. Boleh nggak dibunuh Yesus? Boleh nggak dibunuh? Yesus itu untuk menggenapi firman-Nya. Boleh nggak dibunuh Yesus? Boleh nggak dibunuh Yesus? Ya. Maksudnya gimana? Boleh nggak dibunuh Yesus? Kan harus digenapi segala yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Kan Dalam dia kitab Taurat. sebelum dia dalam datang ke dunia udah dibilang dia akan bakal mati di kayu salib. Di mana tertulis di Taurat itu? Di mana? Bentar. Silakan. Dia datang untuk menggenapi firman-Nya, makanya dia pun mati di kayu salib, gitu loh. Bukan, yang saya tanyakan harus digenapi hukum Taurat. Ada nggak di dalam hukum Taurat itu kemudian perintah bunuhlah terkait dengan orang yang benar ini? Ada nggak? Bentar, cari. Bentar ya. Carilah sampai gigimu tumbuh bulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya siap. Lanjut. Ayo. Sabar. Bentar. Ku bilang sampainya gigimu tumbuh bulu. Tunggu ya, dicari. Iya. Udah? Nggak ada? Tunggu. Udah dibilang. Ayat berapa kemarin? Ada kemana saya baca? Tunggu bentar. Sampai kau temukan ayam jantan pipis, tidak akan ada itu. Galatia. Hukum Taurat kucluk. Kan? Galatia. Mau bantah. Hukum Taurat kan pintar-pintar? Yesus mengatakan Kamu harus buktinya, tergenapi. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam hukum Taurat, bukan di dalam hukum Galatia. Nih, saya tampil ini. Biar kamu jangan salah paham. Nih, bentar. Galatia itu Taurat rupanya. Bentar, nih. Kristus Ngaco. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Lihat ada tertulis. Udah Dinda? Ada nggak tertulis tentang Yesus? Orang benar ini dibunuh, ada nggak? Maksudnya gimana? Ada nggak orang benar ini di apa? Tidak kan Yesus mengatakan, Anda kan membawa data Lukas 24:44. Aku berkata kepadamu, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat ada nggak boleh membunuh orang yang benar? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Yesus tidak dibunuh. Makanya berat. Oke, balik lagi pertanyaan kita yang kemarin. Jadi siapa yang disalibkan? Yang disalibkan ada orang yang dikutuk Elohim. Siapa? Ya orang yang dikutuk cari aja. Siapa yang dikutuk? Yudas atau Yesus? Nggak ada dalilnya dalam kitab, nggak ada. Dalam Al-Quranmu ada nggak? Inilah akibatnya. Makanya kalau inilah kamu akibatnya. Bertanya lagi yang semalam belum selesai semalam. Ini akibatnya kalau Anda itu tidak menggunakan akal sehat. Ya udah, sekarang siapa penggantinya yang disalibkan? Orang yang dikutuk. Siapa? Kan ada namanya. Kalau yang sudah dijelaskan orang yang dikutuk menerima suap, sudah jelas siapa orangnya meskipun tidak disebutkan.
Oke, saya jawab Yudas. Nah, Yudas. Dalilnya di mana? Yudas yang disalibkan. Ya, mana dalilnya? Nah, di dalam Yohanes 6 nomor 70. Oke, Bukankah harus- aku yang memilih harus ada engkau namanya yang ya. 12 dan satu di antaranya adalah iblis. Oke, bentar. Dulu. Ya, siapa yang dikutuk? Yesus atau iblis? Yohanes 6:20 ini, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mana nih? 70. Hah? Yohanes Yang 6? mana yang dikutuk Tuhan? Yang dikutuk Tuhan iblis atau Yesus? Waduh, maksud saya siapa? Yang namanya siapa? Pertanyaannya sangat jelas kok. Katamu Yudas, di mana dalilnya? Yang dikutuk itu banyak, bukan hanya Sekarang Yudas. sekarang kalau saya tanya kepada saudara, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Termasuk nggak Yudas di situ? Iya, betul. Nah, satu di antaranya, di antara kalian adalah iblis. Siapa yang disebut iblis di situ? Bukan iblis di situ, pengkhianat. Bukan iblis. Iblis. Pengkhianat, Dinda. Judas itu pengkhianat. Menjual Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dengan 30 Nah, kepang mustera. Bukan iblis, Inilah- tapi pengkhianat. Inilah kamu ya. Contoh nih, ada nih muridku nih ya. Satu orang yang berkhianat sama gitu apa? Nah, kan pengkhianat namanya. Bukan iblis. Tapi Dia Yesus manusia. mengatakan iblis, iblis. Bunda Rahma boleh buka kamera, Bun? Inilah kalau Kristen ya, jauh dari Bibelnya masalahnya. Bunda Mereka Rama nggak yang lagi belajar. tidur itu. Coba kau baca Yohanes 6. Matius bang. Yohanes 6 nomor 70. Oh Yohanes 6 nomor 70. Iblis itu mas. Ya. Mana? Iblis. Bentar. Ini Oh, iblis dikasih itu data malah ngeyel. Saya tunjukin ya. Hmm. Biar pintar Bukankah sedikit. aku? Ya. Di sini dikatakan Yohanes 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu 12 murid ini, 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Iblis. Dia bolos, artinya iblis. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang disalib ini iblis atau Yesus? Yesus yang disalibkan. Mati ya. Berarti yang dikutuk Yesus. Jadi iya maksud gini, bentar. Jadi maksudnya yang disalibkan itu siapa? Udah. Allahu Akbar. Jadi ya, menurutmu iblis ini yang dibebaskan, kemudian orang benar Yesus ini yang disalibkan, yang dikutuk. Bagaimana ceritanya? Masa Yesus yang dikutuk? Apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Bukankah yang dikutuk itu iblis? Kok jadi Yesus? Kan udah kita jelaskan tadi Dinda, untuk menggenapi firman-Nya, sebelum dia datang ke dunia juga udah dikatakan dia akan mati di kayu salib. Di mana firman-Nya? Di mana firman-Nya kalau dia itu kemudian turun ke atas muka bumi ini untuk mati sebagai tumbal bagi orang-orang pendosa, itu di mana tertulis? Bukankah sudah sangat jelas sekali dikatakan bahwasanya yang disalib itu adalah yang dikutuk. Nah, yang dikutuk ini Yesus atau iblis? Yesus, di kitab kami Yesus. Nah, coba lihat teman-teman. Coba lihat. Orang Kristen ini melantik Yesus orang benar ini sebagai makhluk yang dikutuk Elohim. Atau menurut saudara, Benar dia bukan atau Yesus yang jangan-jangan, dikutuk. atau Juga. jangan-jangan begini. Mana dalilnya? Jangan-jangan begini. Benarlah perkataan Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku. Kalian memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang. Iblis yang disalib, tetapi kamu katakan itu Yesus. Berarti iblisnya memakai nama Yesus. Ini Kebetulan dalilnya. saja, kebetulan dalilnya. Paulus ini, kebetulan Yesus bernubuat akan datangnya penyesat yang memakai namanya. Berarti yang disalibkan adalah penyesat, tetapi Ini kamu Dinda, katakan itu adalah Yesus. Berarti Makanya kami iblis tetap memakai percaya nama Yesus, kan begitu? Ini Roma 5 ayat 8 akan Mati ya. kasih kepada kita. Kita sudah mati untuk kita, supaya kita menjadi Kenapa berusaha. lari?
Kenapa Makanya- lari ke Roma? Kenapa lari ke Roma? Ya kan Kenapa itu lari ke firman Roma? Tuhan. Nenekmu kiper. Di mana tertulis kalau kitab Roma itu Ya, firman Linda. Tuhan? Makanya saya bilang yang diselipkan itu Yesus, kamu membantah. Yudas kamu bilang. Di mana? Yang dalilnya? disalibkan itu yang dikutuk. Berarti iblis, Dalilnya mana? Kalau memang berarti Yudas disalibkan iblis, mana? berarti iblis yang memakai nama Yesus. Karena jelas-jelas yang disalib itu adalah iblis. Orang yang dikutuk itu adalah orang yang disalib. Siapa Nah, namanya? sedangkan iblis ini disebut di dalam Yohanes 6:70 tadi itu Yudas. Yudas. Dan ada dalilnya mana? Yohanes 6:70 itu apa lagi? Di situ tidak dikatakan Yudas, iblis. Gimana Lalu sih? siapa di antara ke-12 muridnya yang disebut Yesus iblis? Siapa? Pengkhianat ada Yudas. Nah, Yudas. Nah, terus Berarti yang dimaksud di sini iblis siapa? ada nggak dia disalibkan? Dibilang Yudas yang menggantikan Yesus di situ. Ada nggak? Saya ulang lagi. Berarti yang Ya, itu disalib, dulu. berarti yang disebut iblis ini siapa? Oke, Yudas. Terus? Yudas. Sudah selesai. Sekarang Di yang mana dikutus dia siapa? dikatakan menggantikan Yesus disalibkan? Di mana Sekarang dalilnya, pertanyaannya ayatnya? yang disalib adalah Ya. orang yang dikutuk. Pertanyaannya, yang dikutuk oleh Elohim, Yesus atau Yudas? Astaga, Dinda. Yang dikutuk itu banyak, bukan hanya Yudas, banyak. Di dalam proses kejadian ini, yang dikutuk siapa? Yesus atau Yudas? Waduh, bukan dikutuk. Yesus itu bukan dikutuk. Yesus itu Nah, berarti bukan firman. Yesus. Mana yang betul? Katanya Yesus. Yesus itu untuk Sekarang mengenapi bukan firman. Yesus. Makanya dia disalibkan. Nanti Yesus, sekarang bukan Yesus. Gimana? Sekarang sih? Yesus, nanti bukan Yesus. Mana yang betul? Yang disalibkan itu Yesus, bukan dikutuk. Nah, sekarang kalau Tapi yang untuk disalibkan mengenapi itu firman-Nya. Yesus, dengar. Kalau yang disalibkan itu Yesus, berarti iblis memakai nama Yesus. Loh, kok jadi tertawa? Kok iblis Syarat yang memakai untuk nama Yesus? disalib itu harus dikutuk. Kok harus Sekarang pertanyaannya siapa yang Jadi- dikutuk? Jadi Yesus atau iblis? Enggak, jadi Yesus Iblis. dikutuk. Tapi kamu maksakan itu adalah Yesus. Berarti iblis memakai nama Yesus. Jadi maksudmu dalam kitab ini enggak betul gitu. Yang dikutuk Yesus atau Yudas? Tidak ada yang dikutuk. Yesus itu untuk mengenapi firman-Nya. Bagaimana ceritanya ini? Syarat untuk disalib apa menurut Tuhan? Yang Syarat. terkutuk. Yang terkutuk. Nah, dikutuk. Hmm. Sekarang Yesus terkutuk nggak? Bukan, orang benar dia. Iblis terkutuk nggak? Iya. Berarti iblis yang disalib mengaku Yesus. Maksud saya di mana dalilnya? Alamak. Disalibkan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Tuh, baca tuh. Mana? Tuh. Terkutuklah Biar itu, orang yang bantuin digantung. aja. Tuh. Ayo. Iya kan jelas. Udah kita bilang tadi yang terkutuk itu siapa? Iblis. Kan udah jelas. Nah, iblis. Berarti yang disalib adalah Iblis. begitu saudara. Jadi kalau Iblis Yesus- yang Yesus itu memakai siapa? nama Yesus. Tepuk tangan saudara-saudara. Aduh. Berarti yang selama ini kalian sembah adalah iblis memakai nama Yesus. Mana dalilnya? Jangan Iblis nyamar Yesus. Wajarlah kemudian Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat ini yang adalah Yudas iblis ini tadi, memakai Dinda. nama Yesus. Mana dalilnya digantikan dengan Yudas? Tidak ada kan? Iblis kan? Anda dibilang yang gitu. menggantikannya sendiri, Anda yang menggantikan, bukan Tidak saya. ada. Saya penonton. Siapa yang menggantinya? Saya atau kamu? Tadi Anda mengatakan yang dikutuk siapa? Iblis. Bukan saya yang bilang gantikannya ya, emang betul-betul kutuk ya iblis. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk siapa? Iblis atau Yesus? Tidak ada yang dikutuk. Yesus itu orang benar. Mulai dia lindungi iblis lagi. Jawab Tadi dulu dia sudah pertanyaan saya mengatakan dari atas. Dari awal tadi saya bilang siapa yang disalibkan. Sekarang juga. dilindungi Mana lagi. dalilnya? Dia lindungi lagi Tuhannya, si iblis ini.
Dinda. Baca dulu. Tolong dibaca ya. Galatia 3:13 dari TL. Coba. Jelas gak di sini? Siapa yang dikutuk di sini? Jelas. Iblis. Siapa yang dikutuk? Kristus. Nah, Kristus. Bukan Yesus tapi Kristus. Kristus itu bukan Yesus. Lanjut, lanjut. Gelar penyesat ada yang bergelar Kristus kan? Matius 24. Kristus palsu. Nah, ini bukan asli Kristus yang disalib, ini bukan asli. Kenapa? Aduh. Karena dia dikutuk. Oke, bentar. Kristus yang asli dikutuk atau tidak? Bentar dulu. Jadi Kristus itu bukan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, benarkah? Jawab dulu. Jadi Kristus itu bukan Yesus. Benarkah Yesus menubuatkan adanya Kristus palsu? Benar nggak? Dinda, jawab dulu. Jadi Kristus itu bukan Yesus. Yesus adalah Kristus. Tetapi, Benar. Jadi apa tetapi, Selesai, ya? dengar. Tetapi apakah Yesus mengatakan ada Kristus palsu? Itu tanda-tanda akhir zaman bakal ada Mesias. Asik. Mulai Betul kan? ngaco. Kok ngaco? Mulai ngaco menutupi si iblis. Identitas iblis ditutupi. Yesus mengatakan kepada muridnya, akan ada Kristus palsu yang datang kepada muridnya. Abad pertama. Sekarang permasalahannya, Kristus yang disalib. Kristus ini ada dua. Ada penyesat yang palsu, ada yang asli, anak Maria. Sekarang hukuman salib. Hukuman salib ini untuk orang yang dikutuk atau yang diberkati. Nah, ternyata salib itu adalah hukuman bagi yang dikutuk. Sekarang pertanyaannya, Kristus mana yang dikutuk? Yang asli Yesus anak Maria atau Kristus iblis yang adalah pengkhianat? Yang mana yang dikutuk di antara keduanya? Karena dua-duanya adalah Kristus. Ayo. Yang mana yang disalib? Kristus anak Maria atau Kristus palsu? Yang mana yang disalib? Kristus itu ada dua. Kristus penyesat yang dikutuk atau Kristus anak Maria yang dikutuk. Kristus sesat itu. Ya. Kristus yang sesat yang dikutuk. Kamu. Coba Anda baca Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Nah, Kristus yang digantung dan dikutuk ini Kristus yang asli atau Kristus penyesat? Dah, bagi kami itu yang asli, Yesus asli. Tidak ada Itu kan syarat, menurut kitab kami, Dinda. tidak ada syarat bagi Yesus untuk disalib. Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Tuhan. Makanya Bagaimana saya mungkin bilang, dia yang disalib? Sedangkan Roma- yang disalib Roma 5 itu ayat adalah 8. orang yang dikutuk. Yang dikutuk ini sudah pasti penyesat. Nah, Dengar, penyesat Dinda. ini bergelar juga Kristus. Berarti Kristen adalah pengikut Kristus penyesat. Buka Demikian. Roma 5 ayat 8. Di situ dikatakan. Kau bawa lagi itu ajaran Kristus penyesat, itu kitab Roma. Dia dikasih itu untuk menebus dosa manusia gitu. Saudara dengar, kalau Kristus yang disalib ini ternyata penyesat, maka seluruh ajaran Paulus 13 buku itu adalah ajaran penyesat. Dudukkan dulu perkaranya, apakah yang disalib ini Kristus asli atau Kristus palsu? Kalau Kristus asli tidak dikutuk, kalau Kristus palsu dikutuk. Berarti yang disalib adalah Kristus asli. iya, Mama. Bagaimana kemudian salib itu hukuman bagi penyesat? Penyesat ada yang bergelar Kristus. Berarti Kristus yang disalib ini adalah penyesat. Penyesat ini bergelar Kristus. Berarti Kristus yang disalib ini adalah penyesat. Penyesat Jadi itu gini, Dinda, bergelar bentar. Kristus. Jadi yang Kristus itu- disalib itu bentar. adalah Kristus. Berarti Jadi yang kau Dinda sembah itu percaya. adalah penyesat.
Kalau Kristus itu adalah Kristen Mesias. pengikut Kristus penyesat. Banyak orang yang disesatkan itu adalah Kristen. Linda, Itu dalil. kamu percaya nggak Kristus itu adalah Mesias? Saya percaya kalau anak Maria Amin. itu Kristus Udah. Mesias. Karena Kristus itulah mati di kayu salib untuk menebus dosa Tidak manusia. ada. Kalau dia Tidak tidak ada. disalibkan, dosa manusia bakal berbuat dosa. Nah, Gitu loh. itu ajaran Kristus palsu. Waduh. Itu ajaran, kan sudah kubilang samamu. Kalau yang mati di salib ini adalah Kristus palsu, maka seluruh ajaran Paulus itu adalah ajaran Kristus palsu. Maka seluruh ajaran Kristus palsu ini menggiring orang yang disesatkan untuk mengimani dirinya sebagai penebus dosa, sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, Oke, gini aja, sebagai Alfa Dinda. dan Omega. Itu Kalau fakta memang- itu. Kalau memang yang disalibkan di Kristus palsu, mana dalilnya? Tunjukkan siapa yang disalibkan itu penggantinya Yesus. Paulus sendiri yang memberikan dalil itu. Kalau kami jelas, Galatia 3, Yesus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di salib. Siapa yang dikutuk? Siapa yang dikutuk ini? Siapa yang dikutuk? Banyak pada Loncat. waktu itu ada banyak. Ada Loncat. Ada yang Terkutuklah dikutuk dia. Terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung ini? Ada 2 orang kiri kanan Yesus itu ada disalibkan 2 orang. Bukan dia, bukan itu yang dimaksud Paulus. Alamak, Bukan ular ini itu. lincah. Hmm, Jadi yang di sampingnya Paulus, di sampingnya Yesus itu Kristus juga rupanya. bukan manusia. Kan kamu bilang yang disalibkan itu manusia terkutuk. Betul. Enggak saya ingkari betul. Karena ada manusia samping Yesus 2 orang itu terkutuk. Orang yang berbuat dosa, berbuat kejahatan. Gitu loh. Bukan Yesusnya, tapi yang di samping dia. Samping dia ada 2 orang itu yang membuat kejahatan itu. Kiri dan kanan. Gitu, Dinda. Udah kamu istirahat dulu. Kayaknya kamu vitaminnya di otak sudah minus. Nggak ada lagi vitamin, hancur. Gak perlu kita berpanjang lebar kalau hanya untuk mendengarkan kebodohan. Kita ingin orang yang sedikit agak punya ilmu. Maka mungkin yang dikutuk iblis, yang disalib anak Maria. Lucu kan? Sakit memang orang ini. Halo, selamat siang Juma. Ya, siang. Silakan. Bang. Ya, untuk mau menyambung yang Oten tadi Iya, dan menjawab, saya Kristen ya, saya Kristen. iya. Ketahuan dari suaranya, Bang. Ya, jadi begini Juma. Tadi kamu Ya. bilang sebab ada tertulis kutuklah orang yang mati di kayu salib. Betul? Yes, betul. Ya. Begini, pada zaman dahulu itu setiap orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Iya, Itu pasti. dengerin. Itu sudah ada tertulis sebelum Iya. Yesus disalib juga, itu sudah Tertulis. suatu tulisan bagi orang Yahudi. Iya, Ya. betul. Nah, Ya. jadi setiap orang yang mati di kayu salib itu dikatakan Terkutuk. terkutuk. Iya, Nah, betul. itu udah ada tulisan itu. Iya, Jadi, betul. Jadi sewaktu Yesus disalib itu tidak bisa dihapus dari tradisi orang Yahudi, gitu loh Cuma. Jadi Iya, bukan berarti yang Yesusnya disalib ini siapa? Yang disalib ini Yesus. siapa? Orang berarti dia Yesus. dikutuk. Dikutuk berarti. Ya, itu udah ada tulisan itu sebelum Yesus Iya. disalib. Iya, berarti Yesus ini adalah manusia yang dikutuk. Bukan, kamu ngerti nggak maksud aku? Jadi Ngerti begini dong. Cuma. Kan aturan Tuhan yang harus berlaku, bukan aturan Anda. Kan Tuhan Iya, mengatakan begini. yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Pertanyaannya, apakah Yesus dikutuk Elohim? Begini, kamu ngerti nggak maksud aku? Itu Ngerti banget. moto itu, tulisan Moto. itu, sebab terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu sudah dari dulu, itu hukumnya di zaman Romawi itu. Iya, maka Nah. dari itu muncul pertanyaan saya. Kenapa Paulus mendudukkan Yesus setara dengan orang yang dikutuk dengan Ya, Elohim? kok jadi Paulus? Kan Paulus yang menuliskan itu, Paulus yang Bukan menuduh itu. Paulus yang nulis itu Lalu adalah siapa?
Itu adalah tulisan-tulisan orang Romawi karena hukum Galatia mati itu bukan disalib. tulisan Paulus. Bukan Paulus yang tulis itu. Galatia itu Iya, bukan iya. surat Paulus, bukan? Iya, dengerin. Galatia itu, dengerin. Gimana nih orang? Galatia bukan Gantian, tulisan gantian. Paulus. Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Enggak lain dia Gurunda. Gantian. Di situ kan ditulis sebab. Di situ kan ada sebab ada tertulis, kan begitu. Iya, Paulus kamu baca sedang baik-baik. menggiring. Paulus menggiring Yesus ini Bukan Paulus setara dengan menggiring, jangan kau tafsirkan begitu. Sebab ada tertulis di situ loh. Ya, jadi itu sudah ada tertulis sebelum Yesus juga disalib. Orang-orang yang disalib itu sudah dikatakan terkutuk. Tapi bukan Yesus itu termasuk orang yang terkutuk gitu loh. Lah, kenapa dia disalib kalau nggak termasuk terkutuk? Dia kan itulah makanya pelajarin dulu apa tujuan Yesus itu disalib. Apa tujuannya disalib? Apa? Yang situ kan makanya kamu katanya ahli. Ya, apa tujuannya Yesus disalib menurut Elohim? Kamu baca Alkitab baik-baik, Juma. Nenekmu kiper. Jangan terus Alkitab itu, Juma. Nenekmu kiper. Sekarang Yesus ini apa dosanya sampai dia dikutuk? Yesus itu tidak berdosa. Berarti bukan dia yang disalib. Dia menembus dosa-dosa manusia. Dari mana ilmunya? Kalau salib itu untuk nebus dosa, di mana ilmunya? Itu sudah dinubuatkan di Alkitab, Juma. Alah, nubuat. Lah jangan pakai ngarang, Allah, ngarang jangan cerita. kesuka hatimu aja. Ngarang cerita kau, ngarang cerita. Kamu yang ngarang cerita. Ajaran Vatikan kau bawa. Ngapain kau bawa ajaran Vatikan ke sini? Kamu yang memaksakan, saudara. Saudara yang memaksa. Di mana Tuhan? Dengar. Di mana Tuhan menebus? Dengar. Pertanyaan saya. Habis itu kau ngomong. Di mana Tuhan mengatakan dosa ditebus dengan mengorbankan manusia? Di mana tertulis? Bagaimana? Kurang jelas. Nah, saya ulang lagi. Di mana tertulis dari firman Elohim dosa dihapuskan dengan darah manusia? Itu tertulis di mana? Begini, Juma. Dari zaman dulu, dengerin. Saya tanya di mana tertulis, Iya, bukan dengerin Anda sedang dulu. mau menipu Kamu di sini. Kamu Di mana memaksa- tertulis? Ya Tertulis di kamu mana? memaksakan kehendakmu aja, Juma. Loh, Nggak harus boleh. karena tahu. kalian Di telah otakmu memfitnah itu, Yesus. di Harus otakmu karena itu kalian ada telah sama-sama memfitnah Paulus. Yesus, menggenapi Karena nubuatan Paulus tentang itu- nebus dosa. Karena Muhammad Menggunakan itu tidak darah bisa manusia. dibanding Paulus. Ya. Saya minta Kamu di mau- mana kamu mau tertulis. Kamu mau framing Paulus itu yang buat Lah, dia yang memfitnah Yesus kok. Kecuali Kristus yang dimaksud itu iblis penyesat. Nah, baru benar. Iblis menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah iblis yang digantung di tiang salib. Baru betul. Itu baru betul. Tapi kan tidak begitu bunyinya. Berarti yang disalib ini bukanlah anak Maria, tapi palsu. Tadi kan saya udah Kristus bilangin, jangan palsu. di-mute. Modal congor aja kamu, Juma, congor. Di mana tertulis Tuhan mengutuk? Kok kamu mute? Siapa itu? Di Kamu yang mana siapa orang ini? tertulis Tuhan dengerin, mengutuk Juma. orang benar? Gantian Di mana ngomong nggak, tertulis? Juma? Gantian. Kamu Dengarkan, congor aja, dengarkan, kamu. dengarkan Orang-orang pertanyaan di komar saya. ini. Nggak ada Saudara. ilmu kamu cuma framing aja kerjamu. Tante Udah Om, dibilang dengarkan Yesus pertanyaan juga saya. bilang, Tante Om, "Tuh." Tante Om, dengarkan saya. Dengerin, Di mana dengerin. tertulis? Aku bukan Tante mau Om, dengerin Tante khotbahmu. Om, Dengerin, Tante Om, dengerin. dengarkan pertanyaan saya. Dengerin. Dengarkan pertanyaan saya. Habis itu Anda ngomong, bisa di mute. ngomong. Anda ngomong 3 abad setelah ini. Pertanyaan saya dengarkan. Anda- Di mana saya tertulis? membuktikan Di mana tertulis di kitabnya Yahudi bahwasanya Tuhan menebus dosa-dosa dengan dia mengutuk Pak orang benar. Gitu, saudara ya. Nah, ada begini. sekarang Anda tunjukkan kepada kami di sini di mana tertulis. Kenapa diturunkan? Di mana tertulis Tuhan menebus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang yang benar. Itu tertulis di mana? Nah, silakan Anda ngomong 3 abad. Naik lagi. Enggak ada yang turunkan Gurunda, kabur.
Oh, Nggak ada tensinya yang naik. turunin. Tensinya naik berarti. Berarti dia kick sendiri dirinya. Habis itu dia masuk ke jamban, cari batu alu, dia telan. Ya, itu suaranya juga kayak mau beol, suara mau berak suaranya. Ayo, naik lagi tadi Om, Tante naik. Om, Tante naik. Naik, naik. Jangan emosi lah. Kamu di-mute karena kamu gak mau menjawab pertanyaan. Di mana tertulis? Kan kata Paulus, sebab ada tertulis. Nah, Anda memaksakan. Saya bertanya, di mana tertulis Elohim menghapus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang benar? Gitu loh. Tertulis di mana itu? Silakan. Siapa lagi palsu-palsu ini? Biasa murid Paulus. Ayo, silakan dilanjutkan menjawab orang Kristen, silakan saudara. Di mana tertulis Elohim menghapus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang benar? Silakan. Nyamar-nyamar dia ini. Penyamar ajaran Paulus Ya. memang. Ya Jawab. namanya pengikut Paulus begitulah. Kalau dengan dustaku, memang. Nola Sabrina, kau turun aja ke neraka ya, nyamar-nyamar. Ada si Nola ini. Nola, Kristen. Fans berat dia sama Bang Suma itu. Nola Sabrina, Kristen Muslim. Nola. Mbak Nola. Ya Allah. Kepencet kan Nola? Nola. Padahal tadi kalau si Kristen itu Bang ya, kalau dibuka di kitab Ulangan Naik 1820, ini turun dah. Tadi yang kepala batu. di Ulangan 1820 tuh Bang, itu situ udah jelas Yesus itu harus mati, Yesus sesat. Kadang-kadang emang bener-bener. Aduh, pendapat kalian ada aja. Harus sesuai pendapat kalian aja semua. Nggak Sekarang bisa gini, lu pendapat. baca di kitab Ulangan 18 nomor 20. Kalau seandainya nggak ada dikatakan nabi palsu itu wajib mati, besok gue dibaptis. Yuk kita buka datanya. Eridin. Selamat sore, Eridin. Ya, Kristen? selamat sore. Kristen, Bang. Assalamualaikum, Ustaz. Muslim. Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apa mau yang tanya satu disampaikan, juga. Bang? Saya mau tanya satu, saya tidak paham. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 50 dilakukan untuk menyunat telinga. Coba terangkan depan saya. Mati meja. Nanya ke mana, Bang? Ke Islam, ke Kristen? Saya Islam, tapi saya tidak paham. Mau tanya ke mana? Ke Kristen? Saya mau tanya sama Ustaz Jumah. Iya. Gimana? Ya, apa maksudnya itu Ustaz? Itu yang menyunat telinga itu. Coba Ustaz jelaskan kepada saya supaya saya tidak bingung. Iya, kalau sunat kulub kan potong kulub, Bang. Kalau sunat telinga, kisah para Rasul 78, berarti telinganya harus dipotong sedikit. Jadi artinya Kristen ini kena sunat telinga lah Bang ya. Ustaz. Iya, sunat telinga. Potong telinga sedikit. Oke, paham Ustaz. Paham. Oke, terima kasih Ustaz. Iya. Mau disambung pakai paha ayam juga nggak apa-apa. Cuman saya takut 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam di situ. Bocor, ya Allah Akbar, astagfirullah. Oke, keluarkan saja saya. Yang penting Makasih. Iya, kan kalau potong kulub, sunat kulub potong kulub. Kalau sunat telinga ya potong telinga lah. Yang sunat hati nih Ustaz. Kalau sunat hati kena lever. Usahakan makan makanan yang membuat hati mereka kena lever sepotong maksudnya.
Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sambung pakai kulit ayam ya biar berbulu ya. Sutejo, selamat sore Sutejo. Kristen Muslim, Sutejo. Bang Dito di mana Bang Dito? Muslim Bang. Masih Tanya hidup sama orang Bang ini. Dito. Kapan? Apalagi si Patejo. Bang Dito. Piye sih to? Anu Ini Pak Kristen Babi. ya? Bang, ditanya dulu Kristen ya Bang? Kristen. Kristen. Iya, pengikut Kristus yang dikutuk. Oh. Giginya habis di depan. Oke Bang Dito. Bang Juma, boleh nggak saya ngomong begini Bang? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak Bang? Boleh, sesuai dengan ulangan betul. Galatia 3:13 itu boleh. Iya betul. Iya. Ya lanjut Bang. Tapi tepatnya situ Kristus yang terkutuk gitu. Iya, bukan Yesus tapi Kristus. Silakan Dinda Dito, silakan. Itu ada Ngawur ini itu. partnernya tuh. Masa aku bahasanya begitu ndak bagus itu. Iya, yang disalib itu Kristus yang dikutuk. Kok melawan sih? Yang disalib itu Tuhan. Ih. Hebat kali bisa menyalib Tuhan. Nah itulah lantaran manusia itu kan orang berdosa. Jadi yang menebus jadi Tuhan harus manusia. Tidak boleh orang lain. Tidak boleh lain. Kau yang nyolong, kau yang dosa, Tuhan yang harus mati gitu. Oh, akal dimatikan. Lanjut dulu. Tuhannya manusia malah. Yang dosa itu manusia. Jadi yang menyelamatkan harus manusia. Begitu loh. Karena yang dosa manusia. Jadi yang nebus dosamu manusia. Yaitu Tuhan Yesus. Loh, manusia katanya yang nebus dosamu manusia atau Tuhan? Itu manusia menjadi Tuhan. Enggak, Makanya yang dia mati, disebut yang mati penebus dosa itu disebut Siapa? penebus dosa itu adalah manusia. Berarti yang menjadi mati, Tuhan. yang menebus dosamu manusia kan? Ayo. Ya, tapi sudah menjadi Tuhan begitu loh, Mbak. Maka nggak mengerti. Berarti Ini Coba anak begini. lulus. manusia yang nebus dosamu baca di Roma tuh, Roma 7 ya, 9. Apa kata Paulus? Semua manusia sudah terjalar dosa. Kalau yang mati menebus dosamu berarti gagal. Karena manusia terjalar dosa. Akibat pelanggaran Adam semua manusia terjalar dosa. Oke? Manusia atau Tuhan yang nebus dosamu? Loh, itu sudah jadi tradisi dari 2000 tahun yang lalu itu. Cuma modal Begitu. iman. Lanjut Gurunda. Loh, masa saya mau diturunkan ini bagaimana ini? Enggak, Mau- aku suruh lanjutkan ke inianmu, keimananmu. Cuma modal iman doang. No. Ongkem Bang Dito. Ih, kok kenapa sama Bang Dito? On, bukan ong. Nggak Saya tahu kalau dengan dia Bang nih. Dito itu senang sekali soalnya dia memberi wawasan itu seperti mau menyelamatkan manusia begitu dan tidak harus menjatuhkan. Silakan Bang Dito. Kalau Bang Zuma kasar sekali kalau Bang Zuma. Alah. Enggak. Karena gini, karena otakmu tuh Bang, kalau dilembuti, di pelan-pelan, lemah lembut, enggak mudeng kau. Lemah lembut aja enggak mudeng, apalagi ditegasin. Ayo Bang Dito lanjut. Yo, beda lek tradisi ini wong Jawa kuwi pakai bangsa sing lembut, bahasa Saya tanya dulu, lembut, Bang. kuwi Kok masuk. Ngono Kok Jawa loh. bisa Kristen Bang? Kau apa? Kok murtad? Kok Jawa bisa Kristen? Biasanya Batak. Kenapa bisa kok Kristen Bang? Nah inilah yang tidak bisa diterima. Nah, kenapa bisa? Ibu itu bahasa berdiri cuma dari satu pihak toh. Enggak. Tidak mau merasakan keimanan seperti orang Kau, Kristen. kau murtad atau memang dari nenek moyangmu kau murtad Bang? Bang, kau murtad atau memang dari nenek moyangmu Kristen? Ke mute, buka Bang, buka mute-mu. Ini Kau memang ini kau- korban. Ya, murtad. Ini korban Bunda.
Ini kasihan. korban dia itu karena pelihara babi aja. Beneran ngakuin dia. Pesanannya Bang Dito sudah ada. Kapan mau diambil? Maksudnya apa? Emang aku pesan babimu? Oke, buat apa aku pesan babi? Loh, jarene kan ngedol babine. Ono kok ane pulsa piye to? Lihat, orang kalau giginya lobang satu itu ngowos saya itu emang. Nah, kembali ke diskusi. Kalau mau naik diskusi, silakan. Nah, nggak usah pansos. Untungnya mas bolong, pansos saja. Iya. Ya, silakan. Ini pertanyaan di komalnya Bang Zuma, guru saya. Paulus itu jangan dipercaya. Kamu percaya Paulus nggak? Dia percaya Tuhan Yesus, Bang. Pada saat Paulus mengatakan Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan, sebelum Kristus itu mati, Tuhannya dia siapa? Tuhannya Pak Paulus itu sebelum dia mati Allah Bapa, Bang. Bapak. Bapak. Sosokan. Mau gantiin Paulus, dia jadi Paulus. Inilah. Memang calo babi ini kayak gini nih, calo babi. Ngomong asal jeplak nih calo babi ini. Lah kau diam dulu aja lah Tejo. Ini ada Don King Hans. Sore Don King. Don King, selamat sore. Don King. Oi. Hei. Ini gimana nih? Ya teman-teman, ini ada agen celeng ya, agen babi Sutejo. Jadi kalau teman-teman di Manado butuh babi ya, ini ada ini orang ini. Apa yang dipromosikan di kapir Bang? Ya kalau kau turun aja. Kalau kau naik cuma cengengesan, jual gigimu, turun aja kalau nggak berdiskusi. Jual gigi. Sikat bunda. Sikat mereng dia bunda. Kalau perlu, sikat gigi aja giginya. Diskusi aja, jangan sok-sok pansos di sini. Kau diskusi ayo. Kalau nggak mau diskusi turun. Oke, saya kasih ayat aja deh ya. Sebentar saya buka ayat ini. Jadi orang yang makan babi itu adalah manusia yang paling menjijikkan. Dikatakan di kitab Yesaya 66 nomor 17. Ya. Di sini dikatakan apa? Makanya gue ngelihat muka Sutejonya jijik gue. Kenapa? Karena di Bible-nya dikatakan orang yang makan babi, nih, orang yang makan babi, dideketin ya, dan binatang-binatang jijik, serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Ya, lenyap, lu mesti dilenyapin karena lu menjijikkan. Ini kata firman Tuhan lu tuh. Jadi lu harus ikutin perintah firman Tuhan lu nih ya. Tuh. Yesaya 66:17. Makanya salah satu yang dilenyapin sama Tuhan lu itu gigi lu lubang tengah satu ya. Nah, lanjut. Kabur dia takut. Main di sini pamer mulut, pamer gigi. Dongking. Memang babi di Yesaya 66:17, babi dan tikus binatang menjijikkan dipersembahkan untuk dewa-dewa. Dan pemakannya harus dilenyapkan. Tuh. Bangga kali dia ya pemakan yang haram. Dongking. Kristen, dongking. Aduh, dongking. Bangga kali dia, padahal itu haram loh. Tanda ada otak memang. Drama ya, saya ngelihat Bang Zuma ini, Masya Allah, disikat ini 24 jam, dihajar lagi ini, kuat itu bener. Cerdas ini orang ini, Masya Allah. Baru tahu ya? Iya, saya kan udah kenal Bang Zuma dari abad jebot, saya abad 0 lah. Sebelum Masehi, suatu Paulus masih gondrong, kenal Bang Zuma. Tanya aja Bang Zuma. Sekolah bareng, tidur mulu kerjanya kita berdua. Jadi gitu, makanya saya ngeliat ya, Kristen-Kristen ini, kenapa kok mereka ini nggak malu gitu loh. Bang Zuma itu mengeluarkan data otentik, valid. Giliran mereka itu asumsi memfitnah.
Terus keduanya giliran dikasih tahu pakai ayatnya, mereka itu menghujat ke Bang Zuma. Nah ini yang saya teliti, kenapa mereka ini kok membenci kitabnya dan membenci kepada orang yang memberikan pengajaran sesuai Matius 28 nomor 19 dan 20. Ajarkanlah mereka sebagaimana yang telah kuajarkan kepadamu, ya kan, dikatanya ke-20. Dan ingat, kamu itu akan disertai oleh aku sampai akhir zaman, di ayatnya ke-20 itu. Tetapi Kristen ini kadang-kadang, aduh, cobalah gini, maksud saya, kalau diskusi sama Bang Zuma ini agak cerdas gitu loh, jangan mempermalukan Kristen gitu, ya. Saya minta tolong nih, agak cerdas gitu. Jadi enak orang yang ngedengerin juga, wih mantep nih, seimbang nih Bang Zuma nih. Jangan, aduh, kayak anak kecil, anak TK, dikasih soal matematik, kali-kalian nangis, langsung pulang. Aduh, emaknya mah nggak bisa jawab, mak, mah dimarahin sama Bang Zuma, nangis malu. Budi izin, kita sapa dulu, nanti kabur lagi si Oten. Kaum terjemahan ini Kristen atau Muslim? Ya, Kristen. Oh, Kristen. Oh, tahu diri ya, kaum terjemahan. Oke. Sadar diri saudara kita. Lanjut. Kebenaran ini. Oke, beneran. Ya, mereka kaum terjemahan. Silakan Bang, tanggapi itu. Jangan percaya Paulus. Jangan percaya Paulus. Nah, kenapa kau percaya Paulus, Bang? Silakan. Bang. Ya. Saya lagi cari posisi. Oh, oke. Baik. Siapa yang bilang saya kebenaran terus? Oke. Ini tentang apa diskusinya? Saya baru itu Bang judulnya, jangan percaya Paulus, tanda tanya. Oke, jangan percaya Paulus, tanda tanya. Saya punya satu ayat aja ini yang bisa membantah. Saya pikir di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 15-16. Inilah pernyataan kesaksian ketua rasul yang hidup bersama Yesus, yang adalah muridnya Yesus, yang adalah ketua rasul pada waktu itu. Dan ini pernyataannya tentang Paulus sebagai rasul. Dia bilang begini, dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang sabar Tuhan kita itu mendatangkan selamat. Demikianlah juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu, ini perkataan Petrus, sudah menyuratkan kepada kamu sekadar pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah di dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara itu. Jadi suratan Paulus itu di ACC oleh Petrus. Di dalamnya itu ada juga perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran dan yang tiada tetap itu memutarbalikan. Sama seperti kitab-kitab yang lain itu, sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jadi pada saat dikatakan jangan percaya Paulus, saya harus percaya siapa? Tentunya secara logika saya pakai akal. Saya akan percaya Petrus yang menyatakan tentang Paulus itu seperti apa. Tidak mungkin orang yang lahir 2000 tahun kemudian akan menyatakan jangan percaya Paulus, padahal dia tidak mengerti siapa Paulus sebenarnya. Tapi Petrus sebagai ketua rasul menyatakan dengan bukti yang konkret tentang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, itu disaksikan oleh ketua rasul. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang Rasul Paulus sendiri disaksikan, dinyatakan oleh Petrus sebagai ketua rasul. Artinya dia sudah meterai, sudah ditetapkan dia sebagai rasul. Terus Bang, terus apa lagi? Siapa nih Gerunda yang ini? Lanjut, Bang Zuma. Oke, sampai nunggu Bang Zuma ya. Gini, terjemahan hanya untuk mencari posisi supaya Petrus mengikuti berpersepsi kamu, supaya Petrus mengikuti Paulus gitu ya. Padahal tulisan Paulus sendiri, Galatia 2 nomor 7,
Tetapi sebaliknya mereka, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan gospel untuk orang-orang tidak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Jadi ini pemisahannya. Kalau Petrus untuk orang-orang bersunat, Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Ini pengakuan Paulus. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Nah, posisinya sekarang, yang murid ketua dari Yesus, dia mengatakan di dalam Matius 10, tentang kepada murid-muridnya untuk tidak pergi ke seluruh bangsa, bahkan kepada orang Samaria. Pergilah kalian mencari domba-domba yang hilang dari Bani Israel di kalangan orang Yahudi yang bersunat. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan untuk pergi menyeberang ke seluruh bangsa kepada murid-muridnya. Jelas di sini kalau yang telah bangkit itu kemudian mengaku, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah muridku, baptislah mereka. Itu bukan Yesus. Kalaupun itu memang Yesus, apa hubungannya dengan Paulus? Kamu mengais-ngaiskan bahwa Paulus mendapatkan ridho, mendapatkan restu oleh Petrus. Di sini Paulus sendiri mengatakan, dia memperjelas bahwa Petrus adalah rasul atau murid Yesus yang diutus untuk orang-orang yang bersunat. Lah Paulus enggak. Kalau pengen tahu tentang Paulus, tadi ada di Roma 11 nomor 13. Dia sendiri yang klaim bahwa Paulus ini mengaku-ngaku sebagai rasul kalian dan apa? So kita baca ya. Aku berkata kepadamu, wahai bangsa-bangsa Kristen, bukan Yahudi, yang enggak sunat. Justru karena aku adalah rasul untuk kalian, bangsa-bangsa Kristen yang tidak bersunat, untuk bangsa yang bukan Yahudi itu bangsa Kristen kalian ini loh. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Ini kalau masih mengais-ngais ini Paulus diaminkan oleh Petrus, gak ada hubungannya, bre. Jangan hanya karena membantah Paulus dibela-bela, menyambung-nyambungkan dari ajaran Petrus, nggak ada hubungannya. Bahkan sampai sekarang Paulus sebagai pendiri kekristenan, fundamental kekristenan yang memang seringkali kalian ikuti. Segala sesuatu halal bagiku. Kalian sudah tidak menjadi hamba, melainkan jadi anak. Hukum dan aturan apa yang kalian sekarang miliki? Nggak ada. Kalian dibebaskan oleh Kristus menurut Paulus. Paulus yang mengatakan segalanya halal bagiku, maka menurut kalian makan semuanya boleh. Makan babi, makan anjing, makan apapun, omnivora kalian. Ini perintah yang ada di Bible tulisan Paulus. Jadi kalau hanya mengais-ngais supaya Bible ini komprehensif atau relevan dengan ajaran Yesus, bagaimana menunjuk Petrus sebagai murid ketua, ingat tidak? Petrus juga dikatakan nyahlah iblis. Itu suatu penyangkalan Petrus yang katanya murid, ternyata dia juga tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Orang-orang Katolik menganggap mereka mengikuti Petrus, padahal sejatinya adat atau liturgi yang diajarkan oleh Paulus. Petrus sudah jelas hanya untuk bangsa Yahudi. Lalu yang untuk Katolik menganggap dia pengikut mengikuti Petrus, nggak ada. Tetap Paulus. Paulus itu adalah paus yang pertama.
bagi kalangan Katolik. Lalu apa hubungannya dengan Protestan? Protestan ini gerbong-gerbong gelap dari yang sejatinya dia itu sudah bengkok, memisahkan diri, melihat kebengkokan, pengennya ngelurusin, tetapi ujung-ujungnya malah lebih kepentok semuanya. Bible 73 dikurangi jadi 66. Kemudian ada aliran lagi yang lebih ekstrim. Apa alirannya? Protestan apa? Protestan satanik. Benar-benar itu anjuran ajaran iblis, ajaran setan itu ada di Protestan. Kemudian ada lagi yang mengkaitkan dengan, dihubung-hubungkan dengan Yahudi. Siapa itu? Advent. Karena takut, Bang Zuma dan kami semuanya bilang, siapa yang memerintahkan kalian pergi ke gereja hari Minggu? Salah satunya akhirnya pergi hari Sabtu. Kami menghormati hari Sabat. Tapi bagi yang lain, nggak ada. Ayo silakan. Sudah saya bantah. Kembali lagi, kalau kamu percaya ajaran Paulus, hal yang membedakan adalah pada waktu dia mengatakan di Roma 14 nomor 9, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Sebelumnya Tuhannya Paulus siapa? Silakan. Lucu ya. Oke deh. Kok ketawa sih, Bang? Iya. Karena nggak bisa dibantah apa yang saya katakan tadi itu, satu pun saya dengar nggak ada perbantahan. Saya bantah, Bang. Saya bantah, Bang. Saya bantah. Gini, saya jelaskan. Yang dibantah tentang Paulus menghalalkan tentang hal makanan. Oke, enggak, sebentar Bang. Saya bantah deh kalau gitu, Bang. Abang perhatikan ayat yang ke-16, Bang. Gantian lah. Enggak, sebentar. Abang bilang katanya nggak bisa dibantah. Saya bantah nih, Bang, ya. Saya bantah dulu sebentar. Kan Bang itu udah panjang tadi, Bang. Saya akan lupa apa saya mau bilang. Makasih, Bang, ya. Ya. Jadi Bang Dito bilang, menyatakan bahwa itu segalanya halal, itu pengajaran Paulus. Bang Dito tahu nggak bahwa Yesus mengatakan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan, bukan yang masuk ke dalam. Itu satu. Yang kedua, kalau Katolik itu paus pertama mereka bukan Paulus, tetapi Petrus, Kang Dito. Itu kedua. Yang ketiga, tentang pernyataan Advent. Advent itu, Kang Dito, udah ratusan tahun yang lalu sebelum Kang Dito dan Bang Suma lahir. Mereka memang udah ibadah di Sabat dan makanan mereka seperti itu. Itu Ellen G. White yang pemarkasa tentang Advent itu. Jadi semua itu salah, Kang Dito, salah. Tentang apa yang saya katakan ini, tentang itu lagi, tentang undurlah engkau iblis yang dikatakan kepada Petrus, itu pernyataan Yesus. Kenapa Yesus menyatakan demikian? Karena Petrus mau menghalangi tentang bagaimana jalan Yesus harus menyerahkan nyawanya untuk disalib. Dan itu Tuhan tahu adalah bisikan iblis kepada Petrus, sehingga Petrus dikatakan undurlah. Tetapi awalnya Petrus dipuji oleh Yesus. Jadi sesuai dengan cerita yang terjadi. Bantahannya apa? Jangan mengulang dong. Kita yang sudah bahas, kamu baca ulang itu namanya nggak membantah. Kan yang angkat ayat Bang Dito, Kang Dito yang angkat ayat, bukan saya. Saya hanya membantah kan sesuai dengan cerita. Aduh, nggak bisa diskusi kau ini. Aduh, gimana sih? Cuman bisa framing. Itu ini salah, itu salah. Ya, anak TK juga bisa kayak gitu. Sebentar. Nih ayatnya mau tahu. Nih saya bahas ya. Sebentar. 2 Petrus 3 nomor 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, yang tadi kamu baca ya, dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Wah, betul. Paulus binasa nggak? Paulus binasa nggak? Paulus binasa nggak? Baca 2 Timotius. Paulus nggak? Ini ayat yang kamu angkat nih saya bahas sekarang. Iya, Paulus binasa nggak? Paulus binasa dipenggal oleh Nero. Sebentar, jelasin dulu. Lalu sesuai dengan nubuatan di kitab Ulangan 18 nomor 20, nabi-nabi yang tidak pernah diperintah oleh nama Allah, ya, itu nabi itu harus mati. Itu Ulangan 18:20.
Jadi Paulus ini adalah nabi palsu. Makanya omongan dia tuh kemakan sama dirinya sendiri. Dia mati oleh Nero, dipenggal kepalanya. Sesuai dengan Ulangan 18:20. Dan dikatakan lagi di Yeremia 23 nomor 15, nabi palsu itu harus mati dengan racun dan makan ipuh. Kamu tuh gimana sih? Paulus ini nabi palsu, dan di sini dikatakan yang memutarbalikannya itu adalah kebinasaan mereka. Siapa yang mutar balik ini? Yesus mati pakai kain kapan, Paulus ngajarin pakai jas. Yesus mengajarkan untuk sholat, Paulus untuk jingkrak. Paulus membolehkan makan babi, Yesus mengharamkan makan babi. Lu pikir di sini, diputar balik sama Yesus nih, sama si Paulus. Yesus menyuruh di Yohanes 17 ayat 3 untuk menyembah kepada Allah satu-satunya Tuhan. Paulus menyuruh menyembah Yesus yang notabene sebagai manusia waktu lagi diadili sama Pilatus. Lu pikir di sini siapa yang memutar balik ajaran Yesus ini? Ingat, di Yohanes 14 nomor 15, Yohanes 14 21, Yohanes 14 nomor 26, lu harus mengikuti segala perintah Yesus. Segala perintah Yesus wajib lu ikuti. Kenapa lu sekarang jadi ngikutin perintahnya Paulus? Di sini lu ngikutin perintah Paulus, maka kamu akan dilenyapkan oleh apa? Oleh Tuhan. Sebagaimana ada di kitab yang tadi di Yesaya 66 nomor 15, kalau lu makan babi yang diperintah sama Yesus, ya nggak boleh makan babi, tapi lu makan babi, lu akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Itu firman Tuhan lu. Begitu, lu baca pakai satu-satu pelan-pelan. Bukannya lu menyalahi Bang itu pakai data. Nah, sekarang gue bahas kitab yang lu keluarin tadi. Di sini di 2 Petrus 3 nomor 16, yang memutar balik itu akan binasa. Sekarang gue minta tolong sama lu. Siapa yang binasa? Di Ulangan 18 nomor 20. Tunjukin sama gue. Siapa itu yang dikatakan wajib mati? Siapa? Siapa yang harus mati dikatakan di 18:20 itu? Di ayat Ulangan. Coba jelasin sama saya. Paulus bukan? Makanya jangan muter-muter. Kalau baru baca Bible itu baru setengah seperempat, janganlah banyak ngobrol ya. Dengerin ngomong. Lanjut. Biasa aja Bang, kita diskusi bukan bentak-bentak. Baca dulu Ulangan 18:20. Buktiin mulut saya, betul nggak omongan saya? Buktiin. Sabarlah, santailah kita. Santailah. Harus tegas Bang, di dalam menyatakan kebenaran itu harus tegas. Di mana-mana dosen yang santai, kau suruh orang santai, tapi kau kurang ajar ketawa-ketawa kalau dikasih data. Memang ajaran Paulus. Sabarlah Bunda. Jangan ketawa-ketawa. Nanti, kayak nanti dipandang kalian keroyokan kalau kayak gini. Satu-satulah. Kapir, kalau orang kasih data kau jangan ketawa. Kalau kau manusia kecuali kau monyet. Lanjut. Silakan Anda jawab. Nyerang ke Bang Dito pakai data, lu nyerang ke Dito lagi gimana sih? Udah betul ngomong dia. Coba Anda jawab. Baca Ulangan 18:20, siapa yang harus mati di situ? Jangan di-mute, dibuka mute-nya. Saya sebentar baca ini. Ya, siap. Bagus. Saya senang sama Anda kalau gitu. Silakan. Sabarlah. Tapi adapun nabi yang melakukan dirinya dengan sombong dan mengatakan firman dengan namaku yang tiada kusuruh katakan, atau yang berkata dengan nama dewa-dewa, niscaya orang nabi itu akan mati dibunuh hukumnya. Ya. Jadi tentang hal ini, nabi yang melakukan dirinya dengan sombong, mengatakan firman dengan nama Adonai, atau itulah sombong dan mengatakan dengan namaku dan tiada kusurukan. Nah, ini tiada kusurukan. Katakan atau yang berkata dengan nama dewa-dewa, niscaya orang nabi itu akan mati dibunuh hukumnya. Kalau masih Paulus, kau ngejelasinnya kalau pakai TL itu, mbok kira kita nggak tahu apa? Jangan sok kelihatan bagus pandai narasi, yang kau baca TL untuk jelasin. Ini nih emang bangke bener ya orang-orang Kristen ini supaya mengelabui kita ya, apa yang dia baca kelihatannya sama padahal dia baca TL loh. Iya. Ini gimana ini? Kebiasaan banget kalau diskusi TB, ya udah paham nih TB nih. Kenapa kau jelasin TL? TB. Sabar. Oke. Kita buka TL.
Ayo kita buka Wah, ya. parah ini. Kelihatan supaya kelihatan pinter, jago. Yang dibaca Sabar. beda. Sabar. Ini TB. Padahal TL. TB. Ini TB. buka TB. Ayo, aku jalanin TB. Ayo, apa lagi? Kelakuan. Ayo. Siapa yang harus mati? Ya, lanjut Bang, lanjut. Iya. Terjemahan. Lanjut, baca. Sabar, saya lagi ambil kitab saya. Kan Iya. jadi saya harus bawa. Ini kitab saya TB. Supaya sinkron. Kalau orang lain mungkin bisa kau kelabui. Kalau Kang Dito, sorry ye. Kelabu. Bunyinya sama kok, Kang Dito. Sama bunyinya. Sama aja. Nggak bisa. Sama. Lihat di layar itu, sama nggak bunyinya? Sama. Ini Mempunyai maksud pengertian yang sama. Itu maksud saya. Ya, tentang Paulus ya sekarang ya. Yang saya bacakan tadi ya toh. Baca dulu ini Bang. Oke, tunggu. Saya buka aja. Baca aja pakai Alkitab saya. Keluaran 20 ayat 18. Keluaran 18 nomor 18 ayat 20. 20. Sabar. Keluaran 18 ayat 20 bunyinya gini. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka Di mana Bang salah? Tetapi seorang. Ini nih. Keluaran 18 ayat 20 toh? Iya. Kemudian Ulangan 18. Ulangan 18. Ulangan. Makanya Bang, lihat di kamera Bang nih Bang tuh. Kan saya udah tunjukin nih Bang. Ulangan. Ulangan. 18 ayat 20. Ya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ya. Oke. Siapa yang mengatakan Apakah ayat dengan ini aku memuliakan nama Tuhan itu siapa? Nah, lanjut Lam. Apakah ayat ini berhubungan dengan Paulus? Apakah yang Rasul Paulus ajarkan? Tentunya saya akan mengambil ayat yang saya katakan tadi. Apa yang diajarkan Rasul Paulus, maka itu sejalan apa yang diajarkan oleh Petrus. Buktinya apa? Buktinya dalam ayat yang saya baca tadi. Petrus menulis kembali tentang siapa Paulus itu. Paulus menulis suratan itu dibawa kepada Petrus sebagai tua rasul dan diperiksa. Mereka selalu ada perhimpunan di Yerusalem untuk memeriksa setiap pengajaran. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 sudah sangat jelas pernyataan Petrus siapa Paulus. Kenapa? Paulus itu dalam pelayanannya disaksikan oleh murid-murid yang lain. Dia pernah bertemu dengan Petrus. Dia datang ke Yerusalem berkumpul untuk mempercakapkan tentang pengajaran. Itu bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul. Pertobatannya juga disaksikan oleh murid Tuhan yang adalah Ananias. Sewaktu dia belum bertobat, dia hidup dengan mempunyai kuasa, senang. Tetapi setelah dia panjang lebar, apa kau ceritakan itu? ya susah pada saat dia menjadi. Kalau kau khotbah di gerejamu bro, bukan gereja di sini, biar dibantah dulu itu yang kau sampaikan. Ananias jadi saksi. Sampaikan sesuai dengan apa yang ditanyakan, siapa Paulus itu. Paulus itu Kalau penyesat. Saya kalau- kasih tahu ya. Paulus itu penyesat dari Menurut ajaran Bunda. Yesus. Itu menurut Bunda. Nah itu datanya di Bible. Coba kita buktikan penyesatan Paulus. Sudah di ACC oleh Petrus sebagai ketua rasul. Itu nggak main-main loh ketua rasul ini. Karena mereka Siapa yang ketua berselisih rasul? Siapa? paham. Bentar dulu Siapa Bang. ketua rasul? Sedikit Bang Budi. Karena mereka berselisih paham dengan Petrus ya si Paulus, maka diadakan konsili Yerusalem. Di konsili Yerusalem itu disepakati, baca tuh, disepakati bahwa Paulus itu rasul bagi orang kafir yang berkulup pemakan babi kayak kau. Si Ya, Petrus makasih. rasul bagi, kamu dengar biar kau pinter. Petrus rasul bagi orang Yahudi yang bersunat. Paulus bagi kau yang memang kau sejatinya pengikut Paulus. Oke, Makanya saya kau jelaskan. tersesat. Iya.
Itu konsil Yerusalem. Makanya si Paulus itu ke Athena. Baca tuh di Bibelmu, Athena. Dia menyebarkan ajarannya kepada pejabatnya di Roma. Coba tengok tuh surat-suratnya si Paulus. Ada tuh surat-suratnya tuh sudah kepada pelajari semuanya, Bunda. kalau orang bicara memang ini kau ini ya, pengikut Paulus memang begini. Bunda nanya, coba kau saya jawablah Bunda. Gimana Bunda Kan nanya saya jawab? belum. Oke, saya diam, saya mute. Kalau berkesesuaian ajaran Paulus dengan murid Yesus, kenapa Paulus tidak terpilih menggantikan Yudas? Kenapa? Itu bukti bahwa si Paulus itu berbeda ajarannya. Paulus itu untuk orang-orang kafir. Makanya ketika mereka makan bersama, datang Petrus, si murid Yesus ini berdiri. Ya kan? Karena gak mau dia semeja dengan orang-orang kafir, pemakan haram. Berbedalah mereka. Diadakanlah konsili Yerusalem. Dibawalah ajarannya si Paulus yang ke Athena. Baca itu di Bibelmu, Athena. Mana berkesusahannya dengan ini ajaran? Kau bergereja, si Yesus masuk sinagog. Nggak ada. Kau mati pakai dasi kupu-kupu, jas tutup, Yesus dikafani. Apa ajarannya sama dengan Yesus dengan kalian? Kalian itu disesatkan oleh Paulus. Kata Yesus, waspadalah, akan datang kepadamu seorang yang mengaku-ngaku ketemu Mesias di sana, Mesias di sini. Itulah si Paulus itu ngaku-ngaku. Dia sukses dengan ajaran Kristen yang membodohi miliaran orang. Itulah, lanjut. Iya. Jadi pernyataan Bunda Rahma tentang duduk semeja itu bisa kita lihat dalam kitab Galatia. Itu ceritanya dalam kitab Galatia. Ceritanya kayak gini. Pada waktu Petrus melayani, kemudian dia duduk semeja dengan orang-orang yang kafir, dapat dikatakan berkuluk. Tetapi Ya, tidak kaulah ada itu. Kaulah teman-temannya. itu kafir berkuluk. Pastilah saya. Enggak masalah Bunda. Iya toh. Kami Kristen sahabat Bunda, kami kan kasih. Ulah, kasih Iya, penjajah. makasih. Penjajah ya, Saya kasih terima penjajah. kasih. Saya jelaskan dulu, Bunda. Mual dengar kau Nggak bilang apa-apa. kasih penjajah. Yang membawa agamamu itu masuk Indonesia penjajah. Mana Nggak kasihnya itu penjajah? 350 tahun kita Gambarkanlah dijajah. Muslim itu seperti apa, Bunda. Gambarkan. Jangan kau jual kasih di sini ya. Jangan jual kasih. Kalau kau aku Saya nggak tempeleng, jual, nggak ada yang beli. Kalau kau aku Sabarlah, saya tempeleng, jelaskan dulu tentang bentar dulu, jangan jual kasih di sini. Kalau kau tempeleng Ya, ya, pipi ya, kirimu, kau kasih lagi pipi kananmu. Pipi kananmu kau kasih. saya mau pipi kirimu. jelaskan, Mau? Bunda. Saya mau jelaskan dulu, Bunda, Jadi ya. kau sadar ya, kau berkuluk kafir. Lanjut. Ya, makasih, Tuhan berkati. Ya, oke, saya jelaskan tentang kejadian yang terjadi yang diceritakan oleh Rasul Paulus sendiri. Bagaimana mereka makan sehidangan bersama-sama, ada Petrus di situ. Dan dia duduk makan semeja dengan orang berkuluk pada waktu itu. Tetapi kejadian yang kedua terulang kembali. Tetapi bersama-sama ada teman-teman Rasul Petrus yang orang Yahudi. Dan pada waktu itu, Bunda, pada waktu itu dengar. Intinya saudara, ajaran saya sebentar jelaskan. Intinya dengar. Intinya yang kita bahas ini ajaran Paulus itu penyesat dari ajaran Yesus. Berbeda ajaran Yesus dengan ajaran Paulus berbeda. Buktinya Itu tanggapan Bunda. Paulus membawa ajarannya ke Roma Yunani. Berbeda toh. Kalau benar ajarannya itu si Paulus, harusnya mereka nggak berselisih paham dengan Petrus. Nggak ada konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu karena mereka berselisih paham. Ajaran Paulus dia masukkan dengan ajaran para murid Yesus itu nggak sama, bertolak belakang. Maka dia akan konsili kok Yerusalem. Mereka di situ sepakat. Oke, kau Paulus, rasul bagi Kristen, rasul bagi mereka yang berkuluk, yang pemakan haram. Paulus itu, jadi kalian, si Paulus itu sudah mengklaim dirinya rasul bagi kalian. Ya, kita buka datanya ya, nih. Di dalam 1 Korintus 9, apa kata Paulus? Bukankah aku rasul? Ini kata-kata Paulus. Paulus sendiri mengklaim dirinya rasul loh. Nggak tahu dari mana dia pungut kata-kata rasul ini untuk dirinya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Diklaimnya kan? Ketika dia melihat cahaya dia bilang Yesus.
Ya padahal itu Kristus palsu yang mendatangi dia kan. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Coba tengok. Lah itulah kalian dibodoh-bodohi sama si penyesat ini. Sekalian seperti kerbau dicucu hidung, ikut aja. Coba tengok itu ajaran si Paulus tuh. Dia rasul, sudah dimateraikan dirinya untuk kalian. Jadi sekalian itu sejatinya pengikut Paulus. Makanya kalian itu bergereja. Pusat Kristen di mana? Di Roma sana, Vatikan. Coba sadari itu. Lanjut. Lanjut, Bang Budi, Kang Dito. Gurunda mungkin mau masuk. Sekarang saya bicara bisa. Bisa atau tidak bisa, Bunda? Oke, saya bicara aja. Jadi apa yang dikatakan oleh Bunda tentang Paulus bertentangan dengan Petrus itu terjadi dalam kitab Galatia 2 ayat ke-11 sampai dengan ke 14 atau 15. Itu diceritakan sendiri oleh Paulus tentang kisah yang terjadi itu. Pada awalnya mereka duduk bersama-sama dengan ada Petrus di situ, ada Paulus, ada Barnabas. Itu lagi kau enggak usah kau bawa itu. Udah kita tamat baca itu. Saya mau jelaskan ceritanya. Sekarang kau paparkan ajaran Paulus yang sama dengan ajaran Yesus. Itu kau paparkan. Saya belum tahu itu sama berkali-kali. Ajaran Paulus mana yang berkhususan dengan ajaran Yesus? Apakah Paulus menyuruh kau ke sinagog? Apakah kau ke sinagog ibadahmu? Apakah kau membasuh kaki, membasuh tangan masuk tempat ibadah? Apakah kau sujud? Yesus sujud. Silakan Gurunda. Iya. Baik. Suara saya kedengaran? Cek. Iya. Aman Abang dah. Iya. Yesus mengatakan syarat untuk menjadi pengikutnya itu adalah menjalankan segala perintah Tuhan. Segala perintah Tuhan itu harus dijalankan untuk menjadi pengikutnya. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus, wajib hukumnya melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Bapa. Makanya di dalam Matius 7 ketika Yesus mengatakan nabi palsu, pengikut nabi palsu ini tidak melakukan kehendak Bapa, tapi langsung kompas, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir bla 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 dan seterusnya. Tapi tidak melakukan kehendak Bapaknya. Jadi mereka kompas, pengikut palsu ini kompas. Mereka menerima ijazah palsu langsung dari Paulus untuk menjadi pengikut Yesus, tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Itu Paulus dapat ilmu dari makhluk padang gurun. Sedangkan Yesus yang asli mensyaratkan untuk memperoleh hidup yang kekal, menjadi murid Yesus, wajib hukumnya menjalankan seluruh perintah Tuhan. Itu Yesus menjelaskan di dalam Matius 19 nomor 16 sampai seterusnya. Jadi syarat untuk menjadi pengikutnya, syarat untuk mendapat hidup kekal, wajib hukumnya menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengatakan dengan sangat jelas, engkau, kata Paulus di dalam Galatia 2 nomor 21. Engkau kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, engkau harus tahu bahwa sia-sialah kematian Kristus. Jadi syarat untuk menjadi pengikut Kristus, Yesus, wajib menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus memasang tarif yang berbeda. Syarat untuk memperoleh hidup menurut Paulus harus menganggap bahwa hukum Taurat itu tidak memiliki kebenaran di dalamnya. Bahkan kalau Anda lihat data nomor 16-nya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan menurut Yesus, syarat untuk memperoleh hidup kekal menjadi pengikutnya, wajib menjalankan kebenaran hukum Taurat. Jadi dua ajaran yang sangat berbeda, dari dua sumber yang berbeda. Yesus Kristus mengajarkan bahwa untuk menjadi pengikutnya dan mendapatkan hidup kekal, menjalankan hukum Taurat. Menurut Paulus, untuk memperoleh hidup kekal, tidak boleh menganggap bahwa di Taurat itu ada kebenaran. Ini kalau orang IQ tinggi, pasti udah paham tuh.
oh ternyata pada intinya Kristus yang diikuti oleh Kristen adalah palsu. Karena Kristus yang benar mempersyaratkan melakukan segala perintah-perintah Elohim untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sedangkan Kristus palsu justru mengajarkan kepada nabinya Paulus agar mengajarkan kepada orang-orang, kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Ini dua ajaran yang berbeda, tapi karena Kristen ini adalah pengikut Kristus palsu, maka Kristen memaksakan bahwa seakan-akan mereka ini adalah pengikut Kristus asli. Saya kira begitu, silakan. Oke. Saya tidak akan ambil ayat yang ditulis oleh Paulus. Saya akan mencoba mengambil ayat yang ditulis oleh Rasul yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, itulah Yohanes. Tulisan Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, di situ dikatakan gini bunyinya. Perjanjian baru. Ini kan itu perjanjian baru ini. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita sahaja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sudah dijelaskan, era pendamaian. Dan sangat nyata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 29, di situ dikatakan, 1 Yohanes 1 ayat 29, bunyinya gini. Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran sudah didatangkan oleh Yesus Kristus. Artinya pengorbanan Tuhan menggenapi apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat apa? Tuntutan hukum Taurat adalah penghapusan dosa harus dengan dalam peribadatan harus dengan darah. Itu tidak bisa dipungkiri. Dalam peribadatan mereka harus ada korban yang namanya korban penghapus dosa. Dan itu diselesaikan oleh Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia, bukan hanya bangsa Israel. 1 Yohanes 2 ayat 9. Jadi banyak ayat-ayat yang mendukung apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengikuti akan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini pernyataan sebelum Yesus naik ke sorga. Silakan. Oke, jadi kita lihat ya bagaimana pengikut Kristus palsu menjelaskan kemudian lapisan-lapisan pertahanan. Ya, ketika kita bongkar bahwa mereka ini pengikut Kristus palsu, mereka akan selalu mengambil dalil-dalil yang tidak bersumber dari ucapan Yesus itu sendiri. Sekali lagi saya katakan, untuk menjadi pengikut Yesus, memperoleh hidup kekal, wajib hukumnya menjalankan segala perintah-perintah Elohim. Matius 19, nomor 16, 17, 18, 19. Itu jelas. Kata Yesus tuh. Tapi pengikut Kristus palsu mencoba untuk ngais-ngais. Ke Yohanes, perkataan Yohanes diambilnya. Perkataan Paulus diambil. Karena memang tidak bisa. Karena itu syarat mutlak. Untuk menjadi pengikut Yesus. Maka terkait dengan korban penebus dosa. Kristus yang asli pun mengajarkan. Matius 8:4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Hewan, ternak, bukan darah manusia. Kalau darah manusia itu setan yang minta, dewa Molok. Jadi pengikut Kristus palsu semakin hari akan semakin nampak kelihatan betapa mereka ini sakit. Kesakitan karena kulit mereka kita kupas. Ya. Pakaian besi yang mereka gunakan dengan bertuliskan pengikut Kristus itu kita buka satu-satu. Akhirnya ketahuan bahwa ternyata mereka ini pengikut Kristus palsu. Yesus ditanya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, lakukan segala perintah Elohim. Jelas itu. Datang Paulus untuk menjadi pengikut Kristus. Jangan pernah kamu berharap ada kebenaran dalam hukum Tuhan. Jadi jelas di sini. Semakin membantah, semakin nyata
Kristen ini pengikut Kristus palsu. Mereka memang harus sakit. Siapa suruh main dengan api? Paulus mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kebohongan ini. Kebohongan yang sangat dahsyat. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini penipuan yang nyata, saudara-saudara. Bagaimana mungkin Nabi Musa bisa selamat kalau ini yang betul? Bagaimana mungkin Nabi Musa diutus oleh Elohim untuk menjadi Elohim bagi Fir'aun sebagai juru selamat kepada Bani Israel, kalau ternyata apa yang dibawa berupa hukum Taurat itu tidak dibenarkan oleh Elohim? Bagaimana mungkin Tuhan membuat perjanjian baru? Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau ucapan Paulus, pendosa, pembohong, pendusta ini, penyesat ini benar? Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nenek Lukiper. Justru Tuhan menanamkan, menancapkan hukum Taurat sebagai perjanjian baru ke dalam setiap batin Bani Israel dan Bani Yehuda. Bahkan Yesus mengatakan, Matius 5 nomor 19, jika engkau membatalkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka engkau akan menempati neraka. Berarti untuk menjadi pengikut Yesus harus mentaati Taurat. Itu syarat pertama. Setelah itu syarat keduanya adalah menjual seluruh harta, membagikan kepada si miskin. Itu syarat untuk Bani Israel jadi pengikutnya. Syarat yang ketiga, baru mengikuti Yesus. Apa itu? Ke sinagoge, sujud dalam beribadah, kemudian puasa, tidak makan babi, menyembahnya kepada Elohim. Mereka sabat di mikdas, bukan di gereja. Itu 3 poin ini baru bisa menjadi pengikut Yesus Kristus. Kristen juga pengikut Kristus. Ya, kami juga tahu. Tapi yang diikuti oleh Kristen adalah Kristus palsu. Jadi mereka boleh bangga bagi orang awam. Bagi kita yang mengerti Bible, yang mengerti Quran, Kristen itu akan semakin tersakiti dengan penjelasan kita. Kenapa? Karena kebenaran yang ada itu dibolak-balik oleh mereka. Datang kita menjelaskan, ini loh yang benar. Paulus mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yesus sendiri mengatakan, pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga karena mereka mengikuti ajaran Yohanes Pembaptis. Jadi ini Paulus ini memang licik, cerdik memang. Orang kalau tidak menggunakan akal akan ikut seperti tipikal Paulus, cerdik, licik, lembut, tapi menyesatkan kayak iblis yang datang kepada Nabi Adam di Eden. Silakan. Ya. Oke. Nah, jadi tadi Bang Suma mengambil tentang siapa Paulus. Padahal saya mengangkat ayat tadi, yang saya angkat itu adalah tulisan Yohanes. Yang kedua, tentang Yesus itu siapa sih dia sebenarnya? Itu pernyataan-pernyataan bagaimana Yesus, salah satunya, dia bisa memberikan hidup yang kekal. Siapa manusia bisa memberikan hidup yang kekal? Tidak ada. Hanya Yesus yang berkata, aku memberikan hidup yang kekal. Kemudian dia berkata, dia menyerahkan nyawanya dan berhak mengambilnya kembali. Siapa? Hanya Yesus yang berkata demikian. Dia berkata, ada otoritas untuk mengampuni. Aku berkuasa mengampuni dosa. Otoritas. Tidak ada nabi-nabi yang boleh berkata berkuasa. Yesus berkata, dia berkuasa mengampuni. Tentang malaikat, dikatakan malaikat adalah miliknya. Tidak ada nabi-nabi yang berkata bahwa malaikat dan menyuruh malaikat itu. Hanya Yesus saja.
Otoritas-otoritas yang seharusnya hanya ada kepada Allah Bapa, tapi Yesus. Ini pernyataan saya tidak mengambil pernyataan tentang Yesus setelah bangkit. Ini dia masih dalam mengerjakan tugas pelayanan di dunia. Saya berusaha mengangkat ayat-ayat yang menyatakan tentang ketuhanan Yesus pada saat dia melayani. Bahkan dia, hanya dialah, oleh dia segala sesuatu dijadikan. Itu disaksikan di dalam 1 Yohanes 3. Bahkan dikatakan di sana juga di dalam Yohanes 17 ayat 5, ada kemuliaan yang sudah ada dari dahulu kala, hanya Yesus orang. Otoritas-otoritas yang bicara tentang kealahan, Yesus menyatakannya. Karena itu mereka berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Hai Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kenapa? Karena dia menunjukkan tentang otoritas Bapa itu ada dalam kehidupannya. Walaupun pada saat dia menggenapi setiap nubuatan, dia harus taat sampai mati. Saya tidak akan mengambil lagi, walaupun banyak ayat dukungan tentang Rasul Paulus yang menyatakan Yesus, tapi saya akan berusaha tidak akan mengambil ayat itu agar supaya Rasul Paulus tidak lagi diserang. Kasihan Rasul Paulus. Jadi saya tidak akan mengambil ayat itu. Saya akan mencoba mengambil ayat-ayat yang lain. Justru pada saat Bang Suma menyatakan ini, saya akan lebih menyelidiki firman kami. Karena sangat jelas pernyataan tentang ketuhanan Yesus yang tidak ada satu nabi pun yang berani berkata seperti Yesus. Pada akhirnya dia akan berkata, akulah jalan. Tidak ada nabi yang berkata dia itu jalan. Akulah kebenaran. Kebenaran itu hanya milik Allah. Tapi dia berkata dia adalah kebenaran. Akulah hidup. Udah, silakan. Tanggap. Saya masih membara ini. Gimana? Berilah ruang seluas-luasnya untuk diskusikan. Ini diskusi bukan kalah menang. Oke deh. Dah. Silakan. Ya, sebentar lagi Bang, baru sambung. Silakan Guru. Oke, gini Bunda, 2.000 orang nonton. Kalau Bunda seperti itu, mereka loh menyaksikan. Sebentar, panjang kemana-mana Bang. Poinnya kemana-mana. Biar kemana-mana Bunda. Saya menjelaskan tentang siapa Yesus sebenarnya Bunda. Mau sudah masuk ke konteksnya Tuhan, ketuhanan Yesus. Itu Paulus dibahas. Karena saya menyimak. Sebentar lagi. Oke, boleh. Silakan. Ya, jadi lagi-lagi karena roh Kristus palsu sudah merasuki saudara kita ini, maka semua dalil-dalil yang menurut dia bisa Tuhan ini Yesus pasti dijadikan sebagai dasar untuk menuhankan anak orang. Ya. Padahal yang dituhankan bukan anak orang. Anaknya orang Maria ini, apapun yang diucapkan itu berlandaskan terhadap apa yang diperintahkan untuk diucapkan. Anaknya manusia Maria ini, apapun mukjizat yang dilakukan untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Tapi saudara kita ini yang sudah kerasukan Kristus palsu, menganggap itu semua sebagai dasar ketuhanan anak Maria. Padahal dia sementara mempromosikan ketuhanan ketuhanan Kristus yang ada dalam dirinya. Bukan sedang mempromosikan ketuhanan anak Maria. Karena anak Maria bukan Tuhan. Contoh, kita lihat meminta apa malaikat-malaikat. Anak Marianya mengatakan begini dalam Matius 26 nomor 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Tuhanku, Bapakku, supaya Tuhanku, Bapakku segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi Yesus itu manusia yang backingannya itu adalah pencipta langit dan bumi. Sebagai orang yang diutus, duta Tuhan yang diutus, yang membacking dia, backingannya ini bukan presiden, bukan PBB. Backingannya dia pencipta langit dan bumi. Yesus leluasa mau ngapain aja. Yesus ini mau berbuat apa saja bisa. Kenapa? Yesus ini backingannya Tuhan pencipta langit dan bumi. Apapun bisa dilakukan oleh Yesus. Tapi pada endingnya dia hanya manusia utusan Rasul Tuhan. Tapi karena saudara kita ini sudah kerasukan Kristus palsu, Yesus bersin pun dianggap Yesus Tuhan sedang bersin. Yesus mati pun, Yesus mati dianggap Tuhan yang datang berpura-pura jadi manusia. Seluruhnya
akan mengarahkan, Kristus palsu ini akan mengarahkan kepada pikirannya, pola pikirnya, agamanya, keyakinannya, ucapannya, semua menghantarkan karena dia sudah tersesat oleh Kristus palsu. Ujung-ujungnya Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan. Kentut pun karena Yesus Tuhan. Kenapa dia kentut? Karena dalam rupa manusia. Kenapa dia mati? Karena dalam rupa manusia. Otak sudah nggak berfungsi, saudara-saudara. Kenapa? Karena sudah kepenuhan roh Kristus palsu. Kalau Yesus anak Maria nih datang di tengah-tengah Bani Israel, apa ucapan beliau? Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang diberikan kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Kisah para Rasul 2:22, orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksudkan di sini adalah Yesus dari Nazaret, orang yang ditentukan oleh Tuhan. Yesus orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Tapi karena kerasukan Kristus palsu, nanti dipelintir tuh, coba aja nanti ambil lagi data-data mana yang bagus ini, mana yang cocok, pasti kayak gitu. Untuk memamerkan bahwa memang mereka ini adalah pengikut Kristus palsu. Karena Kristus palsu datang untuk menyesatkan banyak orang, untuk dituhankan. Kristus palsu ketika datang kepada Yesus di Lukas 4 nomor 6. Kristus palsunya bertanya begini. Yesus asli, ya palsu. Bila engkau menyembah aku, kuasa langit dan bumi bisa aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan segala kuasa itu kepada siapapun. Kata Kristus asli, enyahlah hanya kepada Tuhanmu saja, wahai Kristus palsu, kau menyembah. Kristus palsu mundur dari mencobai Kristus asli. Di data 13 ini dikatakan, Kristus palsu mundur dari mencobai Yesus dan Kristus palsu menunggu waktu yang tepat. Ketika orang yang dikutuk oleh Elohim disalibkan untuk menggantikan Kristus asli, Kristus palsu masuk merasuki si pengkhianat yang dikutuk oleh Elohim yang disalib ini. Inilah cikal bakalnya kemudian awalnya karya daripada Kristus palsu tersebut. Yesus Kristus asli mengatakan syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, syarat untuk menjadi pengikutku, yang pertama harus menjalankan hukum Taurat mutlak, nggak boleh ditawar-tawar. Kata orang tadi, sudah guru, aku sudah menjalankan hukum Taurat. Kata Yesus, kurang satu. Apa itu? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus ya miskin. Karena Yesus mengatakan lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi orang-orang kaya yang mengatasnamakan diri mereka itu pengikut Kristus, itu bukan pengikut Kristus anak Maria, Cak Ayu. Mereka pengikut Kristus palsu. Karena menurut Yesus, pengikutnya wajib miskin. Dan itu hanya dari kalangan Bani Israel saja. Sedangkan Kristen ini, pengikut Kristus yang palsu ini, menumpu harta. Kalau bisa perutnya dibuat gendut, biar pecah perutnya. Seluruh makanan dimakan, seluruh binatang disantapnya. Padahal murid Yesus disuruh jual, berikan kepada si miskin. Kalau sudah 2 poin ini lulus, menjalankan hukum Taurat, lalu kemudian memberikan hartanya kepada si miskin, baru menjadi Yudaism yang taat, yaitu menjadi pengikut Yesus, menjadi orang soleh. Kristen ada di sana? Enggak. Kristen polanya berbeda. Kristen dari sejak awal pemberitaan tentang Yesus Kristus, pendirinya sudah mulai berbohong. Tadi yang saya bacakan tadi itu teman-teman, di dalam Galatia 2 nomor 16, si pendusta ini mengatakan apa? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu
kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Mari kita uji, kalau saudara kaum terjemah ini pengikut Kristus palsu atau asli. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara. Menurut pendiri agama saudara, Paulus, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaan saya, apakah ungkapan nabimu ini, Paulus ini, benar atau tidak? Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang dibenarkan, diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah pernyataan pendiri agama Anda ini benar? Bahwa tidak ada orang yang diselamatkan, tidak ada orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena menjalankan hukum Taurat. Jawab, ada atau tidak ada? Silakan. Biar nggak panjang kita, silakan TikTok. Ya, saya sudah katakan saya berusaha tidak mengambil ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk saya terangkan kepada Bang Suma. Bahkan saya tidak mengambil ayat-ayat setelah Yesus terangkat ke surga. Tetapi secara nyata sudah dijelaskan tentang bagaimana, bahkan Bang Suma katakan Yesus bisa melakukan segala hal. Ya, betul. Nabi-nabi lain tidak bisa. Kalaupun mereka bisa, hanya terbatas. Tetapi yang sempurna seperti Yesus, tidak ada satu nabi pun. Pertanyaan saya, Bang. Dia lebih dari nabi. Pertanyaan Bang Suma tentang orang kaya tidak akan masuk surga. Itu pernyataan yang salah. Pertanyaan saya, itu Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah ini benar? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Silakan. Oke, jadi langsung saya harus jawab itulah tidak. Oke. Benar nggak ini pengakuan Paulus ini? Tunggu saya pakai kitab yang satu aja, kecilan nggak baca ini. Galatia 2 ayat 16 toh. Galatia 2 ayat 16 itu bicara tentang apa dia? Galatia 2 ayat 16, tetapi kamu tahu bahwa tiada seorang dibenarkan oleh sebab melakukan hukum Taurat, melainkan oleh sebab iman kepada Kristus Yesus. Demikianlah kita ini sudah percaya akan Kristus Yesus supaya kita dibenarkan oleh sebab iman kepada Kristus dan bukannya oleh sebab melakukan hukum Taurat. Karena dengan melakukan hukum Taurat itu selampun tiada dibenarkan. Paulus melawan Petrus. Jadi artinya pernyataan Paulus ini dalam ayat ini karena pertentangan dengan Rasul Petrus. Itu berhubungan bagaimana Petrus yang awalnya duduk semeja makan. Itu kan ceritanya itu, Bang. Awalnya pertanyaan saya, iya, benar nggak pengakuan Paulus ini? Ia mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Benar nggak pengakuan Paulus ini? Iya, saya mau jelaskan apa maksud dari ayat ini. Karena ayat ini kan pasti berhubungan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Setiap ayat saya paham kalau itu. Makna cerita yang ada. Saya paham. Paulus mengatakan kalau tidak akan orang yang hidup tidak bersunat itu hidup secara kafir. Saya paham. Petrus untuk orang-orang bersunat, dia untuk non-Yahudi yang tidak bersunat. Pertanyaan saya, pengakuan Paulus ini benar enggak? Atau ini hanya doktrin pembodohan? Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Benar enggak ini ucapannya Paulus ini? Pernyataan Paulus ini dinyatakan kepada Petrus. Dan Petrus tidak menyangkal akan hal itu. Bahkan sesuai pertanyaan saya, benar tidak? Tidak ada orang yang dibenarkan. Taurat itu bicara tentang bayang-bayang. Wujudnya adalah Kristus. Iya. Coba lihat teman-teman. Coba lihat. Ini pengikut Kristus palsu, coba lihat. Orang Yahudi diselamatkan karena melakukan hukum Taurat atau tidak? Saudara, orang Yahudi dibenarkan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat atau tidak? Tetapi kamu mengetahui bahwa tiada seorang pun dibenarkan oleh sebab melakukan hukum Taurat, melainkan oleh sebab iman kepada Kristus Yesus. Demikianlah kita ini sudah percayakan Kristus Yesus supaya kita dibenarkan oleh sebab iman kepada Kristus dan bukannya oleh sebab melakukan hukum Taurat. Karena dengan melakukan hukum Taurat itu selampun tiada dibenarkan. Sekarang pertanyaan saya, itu sudah benarkah?
Karena masa itu sudah masa benarkah hukum data kebenaran. ini? Benarkah data ini bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Pada masa itu benar. Kenapa saya katakan benar? Karena masa itu sudah masa hukum kasih dan karunia. Itu berhubungan dengan Yohanes 1, Yohanes 1. Bahwa hukum Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Hukum Ya anugerah dan Allah ya kebenaran Karim. sudah datangkan oleh Ya Yesus Allah ya Kristus. Karim. Bang Suma. Oke, saya jelaskan. Ya Allah ya Karim. Sebelum zaman Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain, Coba ayatnya, meskipun saya baca. yang paling terkecil, maka Ayatnya. dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Ini pengakuan Yesus. Ayatnya. Dan Data, Yesus data. membenarkan orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Dan Datanya. sebaliknya kata Yesus, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Data. Kalau dia menjalankan hukum Taurat, kata Yesus, dia dibenarkan, dia menempati tempat tertinggi. Tapi kata pendiri agamamu, siapa yang menjalankan hukum Taurat, mengharapkan kebenaran ada di dalamnya, maka dia tidak akan pernah dibenarkan. Mana yang betul? Yesus atau Paulusmu? Datanya mana? Data. Tuh. Matius 5:19, Bang. Masa dia nggak tahu? Yesus mengatakan, siapa yang melakukan hukum Taurat, dia akan menempati tempat tertinggi. Paulus mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi, orang-orang sudah melakukan hukum Taurat nih. Paulus datang, enggak, sorry bro, kau tidak dibenarkan. Tidak ada itu, percuma kau jalankan hukum. Itu kata Paulus. Tapi kata Yesus, lakukan, jangan kau tinggalkan. Siapa yang mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meninggalkan hukum Taurat, dia akan menempati tempat tertinggi. Itu kata Yesus. Paulus mengatakan, no, jangan. Kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ini Paulus yang membackingi dia mengucapkan kata-kata itu siapa? Oke, saya jawab. Siapa di belakang Paulus ini? Siapa di belakang Paulus ini? Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan, Saya baca ayatnya. akan menempati tempat terendah. Barang Yohanes. siapa yang tidak meniadakan alias melakukan, mempraktekkan hukum Taurat, menempati tempat tertinggi. Kok Yesus pula yang membackingi? Boleh Oke, saja kau saya ngaku baca Yesus, ayatnya. tapi Yesus palsu. Matius 5 ayat yang 17. Saya ikut narasi Bang Suma, saya ikuti. Ya silakan. Sebelum segala Matius sesuatunya 5 ayat terjadi, 17. jangan kau menyangka. Oke. Kau mulai dari 15 pun tak apa. Ayat 17 aja, nggak apa-apa. Nah, Jangan silakan. kamu sangkakan aku Jangan. hendak merombak hukum Taurat. Atau Jangan. kitab Itu Nabi sudah Daud. perintah, jangan ya. Sabar ya, sabarlah. Gantian Bang Suma. Maka Ya, sedikit lagi waktu saya mau maghrib soalnya. Iya, saya juga sedikit lagi, saya mau sibuk. Aduh, jangan kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat atau kitab Nabi-Nabi. Bukannya aku datang hendak merombak, melainkan hendak menggenapkan. Setelah kematian Tuhan katanya, katakan sudah genap, sudah selesai. Kenapa larinya ke sana? Sudah digenapi Kenapa oleh kamu Yesus loncat Kristus. langsung? Saudara, kenapa kau langsung loncat ke Yesus palsu yang mati di kutu itu? Lanjutkan datanya yang kau baca. Matius 5 itu. Matius 5 itu kau lanjutkan bacanya. Jangan kau loncat ke Yesus palsu yang mati di atas pohon. Jangan. Lanjutkan. Sebelum langit dan bumi lenyap, tidak ada sedikit pun akan hilang dari hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi lenyap. Ya. Jangan kau. Sekarang langit dan bumi sudah lenyap atau belum? Kenapa? Karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Digenapi apa pula digenapi? Kok digenapi pula digenapi? Tidak bisa, itu datanya. Anda lanjutkan datanya. Anda lanjutkan datanya. Anda lanjutkan. Hendak menggenapkan. Karena sesungguhnya Ya, menggenapkan apa? kepadamu. Menggenapkan apa? Ya, sampai ayat Mana? berapa saya baca? Silakan Anda baca sampai ayat 20. Silakan. 20. Oke, siap. Ah. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu sehingga langit dan bumi lenyap, satu nokta atau satu detik pun sekali-kali tidak akan lenyap. Tidak dan boleh. sampai semuanya telah jadi. Berhubungan dengan ayat Ya, 7. langit dan bumi lenyap.
sampai Kalau semuanya langit telah bumi jadi. sudah lenyap baru Telah jadi berarti artinya sudah apa? semua Menggenapi berarti segala peraturan sesuatunya itu. sudah terjadi. Kalau langit masih Saya baca ada,